selalu silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sa'iri ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal qurra wal mufassirin wal musannifin wal ulama il amilin wal mujtahidin wa muqallidihim ila yaumiddin wa ila awliyaika tis'ah wa lisamu wa usulihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa talamidihim wa muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Al-Hajj Muhammad Hashim Ash'ari, Hadratus Syekh Kiai Al-Hajj Bisri Sansuri, Hadratus Syekh Kiai Al-Hajj Abdul Wahhab Hasbullah, wa Syekhihim Syekhana Mbah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, wa muassisi Lirboyo Mbah Manaf sekalian, Mbah Marzuki sekalian, Mbah Mahrus sekalian, Mbah Idris, Mbah Oha, Mbah Khazin, wa usulihim wa furu'ihim wa talamidihim wa atba'ihim. Juga untuk para orang tua kita semua, mertua kita, sanak famili kita, murid-murid keluarga besar Nahdlatul Talibin yang hidup, semoga diselamatkan Allah, disehatkan Allah, dilancarkan urusannya oleh Allah, diberkahi. Yang wafat semoga husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo zikir sekedap supados manah saged anten. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Dongane wong tuwa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tungani Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Muhaiminu ya Salam sallimna wal muslimin. Ya Muhaiminu ya Salam sallimna wal muslimin. Ya Muhaiminu ya Salam sallimna wal muslimin. Ya Qawiyyu ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarral zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarral zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarral zalimin. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para masyayikh katanya rasanya Mbah Ahsin, Mbah Ghazali, sedaya dzurriyyah putra mantu saking Mbah Toha, muga-muga terus diparingi kegiatan kebarokahan, hasil lancar. Anggini pun merusakan warisannya Mbah Toha, Mbah Khozin. Sedaya mawon keluarga dalam mungkin sehat lan muga-muga kathah yatrane. Amin. Penting lebih. Sedaya pengurus NU, para asatidz, ustazat, mudarrisin, muallimin, mugi-mugi khidmah datang pondok niki, khidmah datang ilmu, khidmah datang ahlu sunnah wal jamaah, kados sababiyah bending pulau panjenengan kempal kalih Mbah Karim Lirboyo, kempal kalih Mbah Makrus Ali, kempal kalih Mbah Marzuki, kempal kalih Mbah Idris, kempal kalih Gus Maksum, kempal kalih Gus Habib, kempal kalih di Muftukin dan yang lain-lain. Muka-muka kempal kalih Gus Imam Bahar.
Muga-muga sedaya saged husnul khotimah. Para wali santri, muga-muga panjenengan mulya donya akhirat. Kula maos dhateng Riyadhus Shalihin. Saemut kula hadis riwayat Imam Muslim. Wonten lare alim soleh, karena alim soleh mlebet swarga. Sak mantune mlebet niki medhai malih. Ditanya oleh malaikat, mengapa Anda keluar? Jawabnya, saya nyari bapak ibu saya di surga nggak ketemu. Makanya saya keluar, siapa tahu sedang di luar. Malaikat ingin jawab, orang tuamu mungkin sholatnya nggak benar atau apa, namanya orang awam. Mungkin pernah kogelan juga, namanya orang awam. Orang tuamu ada di situ di neraka. Apa kata anak yang alim, yang soleh, yang rupa-rupanya alumni Nahdlatul Thalibin? Malaikat perlu tahu, saya jadi begini, jadi alim, akhirnya masuk surga. Itu yang membiayai bapak dan ibu saya. Yang masrahnya kepada kiai mondok ini juga bapak ibu saya. Kalaupun bapak ibu saya kadang ibadahnya kurang kencang, mungkin juga dalam rangka bekerja memikirkan sambung untuk saya. Terus apa gunanya saya masuk surga, bapak ibu yang malah susah payah membiayai saya kok malah masuk neraka? Nah, maunya sama apa? Saya nggak mau masuk surga kecuali harus bareng bapak dan ibu saya. Atas ngototnya anak itu, akhirnya bapak ibunya diintas padahal belum waktunya. Faturiha fi nahril hayat, terus dicemplungnya ke nahrul hayat, hidup lagi, seger lagi, sehat lagi, ganteng ayu, dikaromati waladihim, karena kemuliaan kesolehan anaknya. Akhirnya dua-duanya dipersilahkan masuk surga bersama anaknya. Semoga orang tua yang tulus ikhlas bekerja membiayai anak yang mondok di sini kelak disyafaati anak panjenengan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para alumni, para khirijin, enggak ada khirijat ini. Ada ini. Oh, mana khirijat? Para khirijin atau yang semi khirijin. Kalau yang tamat sanawiyah belum khirijin ini. Karena masih wajib niat lanjut ke aliyah. Ini namanya semi khirijin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal. Hadirin hadirat rahmatullah, ada perintah dari Al-Quran supaya semua ajaran Nabi kita terima, kita ambil, dan nggak ada satupun ajaran Nabi yang dibuang, nggak ada satupun ajaran Nabi yang ditolak, nggak boleh. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Napa baik seibaga asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatora ekala kabit. Ajaran apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ambil semua, kalah kabit. Jangan ada satupun yang tersisa, yang terlewatkan. Karena ada perintah seperti itu dari dulu orang mukmin zaman Nabi namanya sahabat, sampai tabi'in, sampai sekarang. Setiap ada perintah dari Al-Quran maupun Sunnah,
tidak ada jawaban lain kecuali enggi, ngeding ngeki. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jawaban ucapan yang pantas bagi orang yang ngaku iman mukmin ketika ada perintah dari Allah maupun Rasulnya, nggak ada jawaban lain yang pantas kecuali hanya sami'na wa ata'na. Tidak boleh, ini saya nggak setuju, nggak boleh. Tentang tahlil saya nggak setuju, nggak boleh. Ini tentang kirim doa untuk mayit saya nggak setuju, nggak boleh. Asal sahih, setuju nggak setuju, mau nggak mau, senang atau suka, tau'an atau karha, wajib diterima. Makanya Imam Syafi'i punya rumus, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Dalam Ar-Risalah, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Asal hadis itu sahih, asal sahih saja, yaitu yang jadi pegangan rujukan madhab saya. Imam Syafi'i, kiai-kiai NU nggak pernah punya pretensi pikiran-pikiran, meskipun hanya sedebu serambut, nggak ada pikiran sedikit pun menolak dalil, menolak hadis. Asal itu sahih. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Membeda-bedakan, yang ini tak terima, yang ini enggak, yang ini tak imani, yang ini saya kufuri. Beriman model kayak begitu itu kata Quran masih masuk kategori kafir. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka yang berucap sebagian kami imani, sebagian kami ingkari, kami kufuri, orang yang tidak menerima total, itu namanya orang kafir. Sahabat nggak mau beda-bedakan, terima semua, bisa dilakukan, bisa mengamalkan, diamalkan, belum bisa mengamalkan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Tidak ada rumus menolak dalil, serambut pun, sedebu pun tidak. Sami'na wa ata'na. Perkara nggak kuat mengamalkan, langsung minta ampun. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jangan alasan tidak mampu mengamalkan lantas menolak ajaran, lantas menolak dalil. Segera saja akui taksir kita, akui tafrid kita, akui keteledoran kita. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan Nun Sewu lebih tegas, Quran mengatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah Tuhanmu, tidak sempurna iman mereka sebelum mereka benar-benar patuh kepada hukum Allah maupun sunnah Rasulullah, dalam arti menerima sepenuhnya. Iso dilakoni alhamdulillah, durung iso dilakoni jaluk sepuro. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Makanya ada perintah supaya berislam total, beriman total, dalam arti terima semua,
perkara nggak iso nglakoni, memang untuk nglakoni itu sebatas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mengamalkannya berdasar kemampuan, mengamalkannya berdasar kondisi masing-masing. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Tapi menerimanya, prinsip semua Quran mulai alif sampai ya diterima semua, prinsip semua hadis asal sahih diterima semua. Mengamalkannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Bapak Ibu rahmatullah, definisi iman dalam kitab macam-macam, Riyadul Badi'ah, Safinatun Najjar, Mabadi' Fiqhiyah, dan yang lain-lain. Apa ta'riful iman? Al-iman huwa at-tasdiqu bi kulli ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iman itu apa? Membenarkan, meyakini, menerima, ngestoake semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nggak ada niat menolak sedikit pun, nggak ada niat banggen sedikit pun. Perkara durung sang lakoni, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini perlu kami tegaskan. Inilah iman, terima semua. Dan yang punya konsep terima semua, tidak menolak sedikit pun, itu ahli sunnah wal jamaah. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama, kaum pesantren. Nek wong kampusan kadang kakian cangkem. Sudah tahu hadis sahih, seono alasannya. Sing kurang pas dengan situasi lah, sing nggak update lah, nggak modern. Aduh. Kalau orang pondokan engki. Kenapa harus NU? Kenapa harus pesantren salaf? Kenapa harus ahlus sunnah wal jamaah? Kelompok ini yang memenuhi perintah udkhulu fis-silmi kafah. Kelompok ini yang memenuhi perintah fakhudhu wa ma ataakumur rasul fakhudhu. Kalau tapi ambil semua. Saya belok sedikit. Ada beberapa bahasa, itu bahasa Jawa, masih dipakai dalam bahasa maknani kitab. Tapi sayang orang Jawa sendiri nggak rawat terhadap bahasa itu, nggak dipakai. Alhamdulillah Tantretan Medura masih memakai itu. Terima kasih. Meskipun dengan pelafatan yang sedikit berubah. Nyuwun sewu, sayaan perkoro akhor kan weneh, nolak maknanya akhoro kan weneh yang lain. Jarang orang Jawa bilang yang meneh, paling liyane kan ngoten. Nggih mboten. Tapi di Madura alhamdulillah bahasa itu masih dirawat, dipakai dengan baik. Si beneh, benih, yang lain, benih. Terima kasih Madura yang masih merawat bahasa Jawa, yang orang Jawa sendiri kurang open. Nurut Imam Syafi'i, nurut, jarang wong Jawa nurut bahasa melok, bahasa sehari-hari melok, jarang sekali nurut. Tapi alhamdulillah orang Madura masih pakai itu norok. Wong pondokan kalau pengumuman bawar, mantun pengumuman, menutup pengumuman itu pakai kalimat
Muga-muga dados kawuningan kangge jamaah sedaya. Kawuningan menjadi pengertian pemahaman kuning. Jarang orang Jawa bilang wis ngerti kuning jarang. Alhamdulillah masih dirawat orang Madura onen. Engke dari. Terus wong Jawa maknane wa'id lan ilingo nalikane akhadha ngalap sapa Allah mitsaq Bani Israil janji marang Bani akhadha ngalap itu mengambil. Jarang orang Jawa ada bilang ngalap cupuk kan tapi Madura alhamdulillah masih dipakai ngalap. Iya. Tak berkajian. Wama atakumur rasul fakhudhu. Iya. Nah, bagai sampai akhir sampeyan kabeh saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu maka ikala kabeh. Nyatora ikala kabeh. Dijubuk kabeh. Salam juga. Jadi harus NO yang NO ala pondok salaf. Itu yang memenuhi semua kriteria itu tadi. Al-imanu huwa at-tasdiqu bikul liman ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di luar pondok, di luar NU, iman memang iman, tapi dengan berbagai alasan mereka berani menolak sebagian dalil. Di India sekarang kira-kira 2 minggu yang lalu ada kehebohan. Salah satu aliran dalam Islam di luar Ahlu Sunnah wal Jamaah mengajukan gugat ke pengadilan. Ada 24 ayat Quran yang itu mereka gugat supaya dicoret dari Al-Quran. Seharusnya ketika belum bisa mengamalkan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, mereka bukan malah ghufranaka, malah ayatnya yang digugat. Kan kurang ajar kayak begini. Beberapa aliran liberal, beberapa aktivis gender yang kurang setuju fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', kurang setuju dengan kalimat lidzakari mithlu hadzil unthayain, kurang setuju dengan fastashidu syahidaini mirijalikum, itu menurut mereka diskriminatif kan menurut mereka. Itu seharusnya ngapunten Gusti kula dereng saged nglampahi, kan gitu beres. Tapi malah mereka nyuwun sewu mempermasalahkan ayat ini. Ada sekitar 30 lebih ayat yang dipermasalahkan oleh aktivis gender dan aktivis liberal. Dan alhamdulillah anak-anak santri-santri pondok salaf nggak ada yang seperti itu. Selamat kabeh, selamat kabeh. Nggak ada sing kakean cocok-colok. Kalau sing kakean cangkem. Yus itu rumusnya. Iso lakoni sami'na durung iso lakoni ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selesai sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Golongan-golongan Wahabi, betapa banyak ayat atau hadis yang mereka permasalahkan karena nggak cocok dengan doktrin Wahabi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan cari wasilah kepada Allah. Bertawassul. Ayatnya jelas, tapi jenenge Wahabi baulet ae. Sing tafsire jerene macam-macam. Jelas-jelas ada kebiasaan sahabat mendoakan saudaranya yang sudah mati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kanjeng Nabi pun diperintah mendoakan orang tuanya. Padahal sudah wafat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Seono Ustaz Salafin baulet. Gak bisa, sudah mati, putus, gak nyampe, putus, percuma. Nah kalau memang percuma, kenapa ada Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina? Kenapa ada wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira? Kenapa ada Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Kenapa ada ayat wastaghfirli dzambika wa lil mu'minin? Gitu? Wastaghfirli dzambika wa lil mu'minin dan seterusnya. Allahumma shalli ala sayyidina. Sekian banyak ayat ini dipermasalahkan oleh Ustaz Salafi. Kalau NU terima gitu aja sudah. Tapi nggak masuk akal, tak urus, terima gitu. Bisa paham secara akal, alhamdulillah. Nggak paham dia tetap diterima. Wong itu hak, itu qat'i, itu mujma'ah alaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmatullah. Nyata bismillah itu dari dulu ditulis di awal setiap surat. Nyata dalam mushaf Abu Bakar bismillah ditulis di awal setiap surat. Dalam mushaf Utsmani bismillah ditulis di awal setiap surat kecuali surat Bara'ah. Dan dalam hadis Bukhari 3451 di situ diterangkan Nabi senantiasa mengeraskan bacaan bismillah. Jelas dalilnya. Tapi namanya orang Salafi tetap ruwet dari Wahabi itu tetap ruwet. Ikut NU mas, nggak pernah rewel dengan Quran, nggak pernah rewel dengan dalil asal sahih. Los tanpa rewel. Perkara gak iso nglakoni ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Harus NU lah yang benar-benar ingin memenuhi perintah Allah. Fakhudhu, semua dalil ambil semua, nggak boleh diingkar. Nyun sewu tentang Yasin Bulughul Maram halaman 107 dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah olehmu surat Yasin, diniatkan buat orang-orang yang sudah mati. Maulid hadisnya itu jelas sahih, tapi bulat aja. Lama-lama bilang, oh ternyata ada hadisnya sahih. Terus gimana? Kalau begitu Yasin benar, tapi Yasinan tetap nggak benar. Gitu. Yasin kami menerima, Yasinan tidak. Itu gimana? Nah kalau Yasin itu isimnya, Yasinan itu fiilnya. Sarung isimnya, barangnya. Sarungan ya kegiatan masang sarung itu fiilnya. Jum'ah ajarannya, syarat rukunnya. Jum'atan fiilnya, ngelakoni ini kan begitu. Nah kalau orang Yasin saya setuju, Yasinan nggak setuju, kan kalau katok setuju.
katoan enggak setuju. Terus gimana? Golongan dalam Islam yang tidak rewel menerima Quran Sunnah itu ya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dulu sampai sekarang nggak ada satu dalil pun yang ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kitab Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 36 karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Sawkani, Iqra'u ala mautakum Yasin, ada taklik catatan wa isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Padahal dia mutawahhib. Si Muhammad bin Abdul Wahab ini rodok Wahabi sebetulnya. Agak Wahabi itu loh menerima hadis tentang Yasin. Kumpul-kumpul baca syair-syair, habis itu makan-makan, itu dibenarkan oleh si As-Sawkani, Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Sawkani. Di halaman tersebut beliau bercerita, faqad kana as-sahabatur rasyidun yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam yatanasadunal ash'ar wa yatadzakarunal akhbar wa yaqulun wa yasrabun wa yaqulun yasrabun, terus ngakan enak. Faman za'ama anna mujarrad dal ijtima' bid'ah faqad akhta'. Ini kalimat ulama Wahabi, Rasail Salafiyah halaman 36. Dari dulu sahabat khulafa Rasyidin terbiasa kol-kompol di masjid, kol-kompol di rumah, kelompok masing-masing. Dia Rasulullah SAW di antara mereka. Nabi oneng, Nabi ngedin, Nabi melihat wa bainahum nabiyuhum. Apa acaranya? Yatanasadunal ash'ar, bergantian melantunkan syair-syair. Wajrur awin sittabi'al ladin khafat, kamu tari jahil wa malin oleh wa malan oleh manahat, gantian melantunkan syair. Wataniyat taliyat al-mutawa'ah oleh Allahumma sholli agak ngaji-ngaji. Apa acaranya sahabat kumpul-kumpul itu? Yatanasadunal ash'ar wa yatadzakarunal akhbar, saling bertukar kabar setelah baca syair-syair budak macam-macam udah gantian. Nanti ada satu yang ke depan sampaikan ceramah dikit, sampaikan informasi. Habis acara wayak kulun keserobun ngakan minum. Lestari ini kan beda gitu. Iki melebi limpik neka. Faman za'ama, makanya barang siapa menuduh-nuduh sekedar kumpul-kumpul saja dituduh bid'ah faqad akhta'a, ya salah. Ini ulama Wahabi menyalahkan Ustadz Wahabi. Yang suka rewel itu golongan di luar NU. Kalau NU pokok ada dalil NU, pokok ada dalil NU. Al-Jami'us Shaghir juz 2 halaman 178, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dambi faqra'uha 'inda mautakum. Mandene pesira ore paneka Qur'an baca pesiraman Yasin dak surat Yasin. Napa agak zaman
lagunya nggak pas. Ibtigha wajhillah, karena mengharap ridhonya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lewat kabeh sedaya pun diampuni Allah. Makanya faqra'uha inda mautakum. So you must read surat Yasin. Dan makanya orang-orang yang sudah mati di antara kamu, bacakan untuk mereka surat Yasin. Bahasa Madura itu ada miripnya dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ada question tag, iya kan? Iya kan? Iya. Apa? Aren't you? Iya kan? Bahasa Madura juga kita ya. Tak pikir iya, Inggris demo. Bukan hanya mirip dengan bahasa Madura, bahasa Inggris. Bahkan maaf, itu asli bahasa Jawa. Pusat Jawa, the central of Java, itu Jogja. Dan karena Jogja itu sentral Jawa, pusat Jawa, dan rupa-rupanya Madura itu aslinya Jawa, maka Jogja pun menamakan ibu kotanya pakai kalimat Madura. Jadi DIY. Lah ya DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aslinya Madura ini kan. DIY. Biar nggak ngantuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi halaman 11, dan dia diagung-agungkan oleh kaum Wahabi ketika dia meriwayatkan apa-apa yang Wahabi nggak setuju, bauan lewat. Padahal yang meriwayatkan itu malah kitab Ar-Ruh tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauzi halaman 11. Apa? Annahum kanu idza mata lahumul mayyitu ikhtalafu ala qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Bahwa para sahabat itu kalau ada temannya mati, mereka bergantian. Ikhtalafu ala itu bergantian. Ikhtalafu fi itu berselisih pendapat, sama dengan dakhala fi itu mencampuri, mengintervensi. Dakhala masuk, dakhala ala masuk ke rumah orang bertamu, dakhala fi mengintervensi, dakhala masuk secara umum, dakhala bi 2 tahun lagi mas. Lain maknanya ini, lain. Wa yusannu an yadkhula bi zawjatil jadidah lailatal jumu'ah. Apa maknanya yadkhulu bi? Sahabat itu kalau ada temannya mati, mereka bergantian mendatangi makam temannya itu. Diapain? Yaqra'una indahul Qur'an. Di samping makam temannya itulah mereka bergantian membacakan Al-Quran. Ini hadis sahih yang mencatat, yang menulis orang yang diagungkan oleh kaum Wahabi.
Tapi di Indonesia sing ngruweti ya kaum Wahabi. Ruwet. Makanya jangan ikut Wahabi. Pokoknya ikut ikut pondok salah. Beres sudah. Iso nglakoni dilakoni, ra kuat nglakoni tinggal ngopi. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Enak banget IGMU. Diamanati pengurus NU, diurus semampunya. Nggak terpilih lagi nggak masalah, ngajar santri. Jadi bagi kita diamanati jadi pengurus, oke, amanat kita laksanakan. Sudah nggak terpilih, nggak apa-apa, ngurusi santri. Santri entek wiritan. Beres sudah. Wiritan kesel tinggal ngopi. Nyaman deh. Dalilnya jelas, sahabat itu biasa membaca Quran di samping makam, diniatkan untuk teman-temannya. Lalu kitab Ahkamu Tamanil Maut, karangan siapa ini? Karangan Mu'assisul Wahabiyah, karangan Muhammad ibn Abdul Wahab, karangan Muhammad ibn Abdul Wahab. Judul kitabnya Ahkamu Tamanil Maut, halaman 19 dan halaman 25. Yang halaman 19 yang mengutip hadis riwayat Imam Tabrani, idza mata ahadun min ikhwanikum fasawwaitumut turab alaihi falyakum ahadukum thumma yaqul ya fulan ya Muhammad Ghazali udhkuril ahda alladhi kunta alaihi fid dunya wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa anna mauta haq wa anna su'ala munkarin wa nakirin haq wa anna al-ba'tha haq wa anna al-hisaba haq wa anna al-ubura ala sirati haq wa anna an-nar haq wa anna al-jannah haq wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ya Ki Muhammad Ghazali, al-an qad sirta tahta adbab as-sara wa baina asakilil mauta fa idza ja'aka malakani muwakkalani bika fala yufzi'a wa la yurhiba fa innahuma 'abdani min ibadillah atayaka liyam tahinaka fa idza sa'alaka man rabbuka faqul bi qawlin fasih wa i'tiqadin jazim Allahu Rabbi. Kayak begini ini yang memerintahkan, yang menfatwakan sunnah, mengutip hadisnya. Ini pendiri Wahabi dalam kitab Ahkam Tamanil Maut. Tapi di Indonesia, di Probolinggo, di Jember, yang ruwet juga, repot sudah. Virus corona mas, nggak apa-apa. Sebahaya ini kan kalau virus corona. Omongin nggak karu-karuan, trometan, nggak konsisten. Yang halaman 25, yang kalau sama sempat buka dawai Ieka, itu sama yang dikutip oleh Muhammad bin Abdul didawuhkan di Dabrofo. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal bariqil mutalawwis yang tadiru da'watan talhaqu minal ahya, dari anaknya, saudaranya, sanak familinya. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Yang teknik. Orang yang sudah
mati di alam kubur, di alam barzakh, diibaratkan kayak orang hanyut di laut, teriak-teriak minta tolong, yang tadi dakwatan talhaqu, menunggu doa yang nyampe kepadanya dari handai taulan, sanak famili, anak yang masih hidup. Kalau dapat itu, lebur, seneng banget. Ini NU seperti itu. NU asal Sohi, mau yang nulis Muhammad bin Abdul Wahab atau siapa, terima loh. Wong Sohi. Tapi Wahabi ini ditulis imamnya. Hadis ini yang menulis imamnya, bulat lagi. Makanya kalau saya NU ini golongan yang tanpa rewel, los tanpa rewel. Dalam hal apa tadi? Udkhulu fis silmi kafah. Dalam hal fakhudu, komitmen menerima semua dari. Hadis Sahih Muslim nomor 630 itu Nabi resmi mensunahkan iftitah kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyira. Apa orang di luar NU bulat ya? Pilih iftitah yang lain. Kalau NU Sofi amalkan juga. Bukhari nomor 1001, karena sallallahu alaihi wasallam Nabi itu senantiasa yaqnut, baca kunut dalam sholat subuh ba'da ruku, setelah bangun dari ruku. Pertanyaan kepada Anas, hal qanata Rasulullah fi sholati subhi? Napa leres Nabi neka kunut di dalam sholat subuh? Napa jawab si Anas bin Malik, na'am enki, bila ruku ba'da ruku, bila kunut ba'da ruku, setelah bangun dari ruku. Ada namanya, ada beser, salah. Sampean yang meniru Nabi sama dengan kanjeng Nabi, jangan Nabi sama dengan sampean. Sama kita dengan Nabi. Sahih Bukhari 1001, Nabi kunut dalam sholat subuh. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berzikir dengan suara dikeraskan setelah sholat maktubah namanya wiridan. Begitu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih Muslim juz 1 halaman 410 versi Google. Juz 2 Bukhari halaman 324 versi Fathul Bari. Syarahnya Bukhari. Jelas sejak zaman Nabi wirid pada sholat dibaca keras. Hadisnya Bukhari Muslim. NU langsung mengamalkan. Orang di luar NU bulat macam-macam, yang berbeki, mengganggu, macam-macam. Haram itu mengganggu, salahmu terganggu. Bersalaman, kalau bersalaman sama ulama warathatul anbiya, meniru sahabat bersalaman dengan Nabi, diusapkan ke wajah, cium tangan. Kita seperti itu. Bukhari 4377. Apa itu isinya? Nabi berjamaah zuhur asar jamak qashar dengan para sahabat. Usai ngimami, Nabi berdiri, lalu sahabat bergantian meraih tangan Rasulullah SAW, yamsahuna biha wujuhahum. Mereka usap-usapkan tangan Nabi itu ke wajah mereka. Itu ba'da salat. Ada di NU begitu? Betul. Sahih Bukhari. Apa kata mereka?
nggak ada tuntunan, ruwet. Saya mas, anak ganteng kayak apapun, kalau NU tak terima. Melamar anak saya ganteng kayak apapun, asal NU tak terima. Iya. Sebaliknya, coba ombu, elek dua elek kayak apapun, kalau tidak NU nggak tak terima. Pokoknya prinsipnya ya harus NU. Saya masih punya perawan. Siapa tahu pakai baju nih. Namanya Gina Kamila, kelas 2 SMP. Masih jauh, Qurannya belum selesai. Mbak Yunya namanya Rosa Rahmania. Itu nama lain dari Valentino Rossi. Lahir pas ada konflik TNI dengan GAM, sama-sama muslim. Lalu saya bermohon moga-moga ini jadi simbol perdamaian. Simbol damai itu pakai bunga mawar, geros, rosa. Rahmaniyah itu kasih sayang. Nah, saya beri nama Rosa Rahmaniyah. Rosa Rahmaniyah. Kalau bahasa Itali Valentino Rossi. Valentino itu cinta kasih sayang. Rossi ya Rosa. Rossi. Qurannya belum selesai, dapat sekitar 16. Sekarang kelas 2 SMA. Mbaknya kelas 3 SMA. Qurannya sudah selesai, sudah hafal 30 juz. Umur sekitar 17. Sekarang kelas 3 SMA. Mau kuliah di Brawijaya. Alhamdulillah. Ya matematika 10. Bahasa Inggris juga 10. Dia dulu hafalan Quran sekitar 8 sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun. Namanya Izza Nabila. Emasnya sekarang Muhammad Izzal Maula di kedokteran Brawijaya. Alhamdulillah juga bisa kita punya dikit-dikit. Sudah mau selesai kedokteran. Mbaknya sudah jadi dokter, diambil khodamnya Ki Muniploso, dinikah sama khodamnya Ki Muniploso. Nah, barangkali akhirnya ada yang dinikah khodamnya Ki Muniploso. Saya kalau tawar-tawar nggak pas, karena bagaimanapun sini sedikit banyak masih ada hubungan kefamilian dengan saya. Karena di sini Mbah Toha dari Lirboyo, nah Mbah Yud kami juga besan rakyat Lirboyo. Kami punya Mbah Yud namanya Mbah Hasan Rosi. Itu dulu diambil menantu Lirboyo, dapat cucu Lirboyo pertama, Mbak Fatimah. Kita masih saya
Islam, Quran, Sunnah memerintah kita Islam secara total. Jangan ada dalil yang diingkari, jangan ada dalil yang dibuang. Dan itu prinsip pesantren, ajaran salaf, ahlu sunnah wal jamaah, nahdlatul. Yang kedua, beragama, berislam, beramal, berakidah itu harus sesuai dengan apa yang diperintah, dituntunkan Rasulullah SAW. Kalau enggak, ya enggak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal enggak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka amalan orang itu ditolak. Bagaimana ikhtiar kita? Kita dengan Nabi selisih waktu 1442 tahun. Dalam waktu 1000 tahun lebih kita dituntut berakidah, bersyariat, beribadah, bermuamalah tetap sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Caranya jangan belajar sendiri. You harus punya sanad. Sini belajar dari Mbah Toha, belajar dari Mbah Khozin, belajar dari Mbah Marzuki, belajar dari Mbah Karim dari Boyo, Mbah Karim belajar dari Syekh Nawawi Al-Bantani, juga belajar dari Syekh Khonan, juga belajar dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau belajar dari As-Sayyid Al-Habib Ahmad Zaini Dahlan. Beliau belajar dari Syekh Abu Bakar Sato, sahib pengarang I'anatit Talibin, dan seterusnya. Dengan cara belajar ke guru, guru ini dapat ilmu dari guru, guru ini dapat ilmu dari guru, nyambung terus sampai Rasulullah SAW. Hanya dengan cara itulah kita bisa menjamin, yakin, mantap apa yang kita dapat itu ilmu yang terwarisi secara urut dari Rasulullah SAW. Dan kalau kita seperti itu, maka amal kita sekarang, akidah kita sekarang, ibadah kita sekarang, meskipun sudah berjarak 1000 tahun lebih, tetap sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau enggak belajar sendiri, pakai terjemah, pakai Google, tanpa kita tahu terjemah itu benar apa enggak, hadis di situ palsu apa enggak tahu, hadisnya dipotong, diedit apa enggak, juga enggak tahu, yang menulis, yang memposting di situ alim apa enggak tahu, yang memposting di situ amanah, jujur apa enggak tahu, yang memposting di situ muslim apa enggak tahu, yang menulis di situ Ahlus Sunnah apa Syiah nggak tahu. Kalau belajarnya dari kayak begitu tidak bisa dijamin ilmunya, ibadahnya, muamalahnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Di NU, di pondok itu ada rumus, harus pakai sanad, harus berguru. Man laula sanad laqala man syaa ma syaa. Andai nggak ada kewajiban menggurukan ilmu pada guru-gurunya, maka wong kate ngomong sakarepe dhewe, syukur njep. Kalau bahasa Malang syukur jeplak, syukur nyocot itu. Untung harus ada sana. Saya Ghazali Hasim nggak bisa ngomong sembarangan. Biar Mbak Idris nggak ngono kuwi. Mbak Idris jauh sembarangan ya nggak berani. Mbah Marzuki, Mbah Makhrus nggak ngeniki. Mbah Makhrus, Mbah Marzuki ngawur ya nggak berani. Biar Mbah Karim nggak begini, Mbah Dahlan nggak begini, Mbah Ma'ruf Kedoro nggak begini, Mbah Mungdir nggak begini. Begitu itu apa? Kalau ada sanad, murid nggak berani lancang beda dengan guru, sehingga ajaran ini dijamin tetap asli. Lagi pula begini, Mbah Yai, kalau pas anak-anak ngaji kitab apa saja sudah beli di Sasak Ampel, kitab-kitab cetakan sekarang banyak tahrif, banyak yang salah, banyak yang kurang, macam-macam. Nah, kelebihan kalau zaman mondok di Mbah Yai ini, zaman beli kitab tulisannya salah-salah,
Tapi ngaji kepada kiai, yang kiai itu megang kitab yang kuno, yang kitab kuno itu pernah dimaknai dengan gurunya yang dulu. Meskipun kitabmu ini salah, nanti Mbak Yai, orang alim dong, aing dong ibu. Ngaji kepada kiai salaf yang punya kitab salaf itu memungkinkan untuk taswib, memungkinkan untuk meluruskan, membenarkan barangkali ada tulisan yang salah. Kalau nggak pakai pondok, sudah kitabnya anyar, harokatnya salah, tahun neng, kalimatnya kurang kita uning, huruf salah kita uning, akhirnya menghasilkan ilmu yang salah. Harus mondok untuk menjaga keaslian makna dan keaslian teks, keaslian lafaz, lafdon wa maknan benar. Dari mana kita dapat? Dari pondok salaf yang punya silsilah ilmu, yang punya sanad. Terakhir Mas, saya sampean ini perlu tetap bergabung dengan NU Pondok Salaf untuk nunut nyawa itu. Daftarkan diri kita ke NU, ke Pondok Salaf. Apa? Barangkali sholat kita nggak diterima, ibadah kita nggak diterima, tobat istighfar nggak diterima. Asal nama kita masih tercantum di nama-nama Pondok Salaf, harapan masuk surga itu besar. Kiai setiap malam mendoakan batal amidan, murid-murid kami, alumni-alumni kami, murid menfatihai gurunya. Nanti 100 tahun dari sekarang akan menghauli Kiai Ahsin, yang menghauli kita semua ini juga. Perlunya kita masuk ke dalam NU Pondok Salaf. Di sana ada kirim doa, di sana ada haul. Kalau kita bergabung dengan mereka, sekarang kita menghauli Mbah Khozin, sekarang kita mendoakan Mbah Toha, 100 tahun ganti kita yang dihauli. Harapan besar masuk surga itu masih ada. Kalau nggak gabung NU, nggak gabung pesantren kayak begini, amal belum tentu diterima. Berharap doa, nggak ada yang berkirim doa, nggak ada yang menghauli. Ini apa yang diharapkan? Hatta kadang-kadang di kampus-kampus yang dosennya rata-rata NU itu sampai sekarang belum kelar mengadakan haul. Masa ada haul Brawijaya, haul Ikip Malang, ngeding, atau mana ngeding nih? Haul dosen ITS. Hatta YN Surabaya, haul dosen-dosen YN Surabaya. Kalau sama nggak nunut nyawa, daftar yang pesantren, sama nggak termasuk yang dikirimi doa, nggak termasuk yang dihauli. Iya, kalau sama wali, amalnya diterima. Kung waliullah, bukan waliullah, waliullah. Niki 3 poin ini yang mengharuskan kita mondok di pesantren Nahdlatul Tulab. Kelak setelah tamat dari sini jadi Nahdlatul Ulama. Ini bibitnya Nahdlatul Ulama. Karena masih jadi santri nggak pantas sama menyebut diri Nahdlatul Ulama. Alfiah durung apa Nahdlatul Ulama. Selagi ngapane wa nahu aula aulan ayul ulama. Indil kalamu dunahu. Sing bener duduk Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Kalami. Nanti kalau sudah sanawiyah begini, Nahdlatul Tulab. Nah, kalau sudah tamat begini, agak Nahdlatul Ulama. Semi-semi. Saya kira demikian. Al-Fatihah. Surah Al-Ladina
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil waj'al wa ahdi thawaba ma qara'na min al-Qur'an wal kalimatit thayyibah was salawatin nabawiyyah wa ghairiha min al-adhkar wal a'malis salihah wal muhadaratit diniyah hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuhdi dhalika wa nuqaddimu ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal arwah jami'al muslimina wal muslimat aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana muallimina wa dhawil huquq alaina wa man awsana wa astawsana bidu'a khususan ila mahfazin sekalian wa usulihima wa furu'ihima wa atba'ihima ila yaumiddin wa ila Mbahyi Toha wa ila Mbahyi Marfuki wa ila Mbahyi Mahrus Ali wa ila Mbahyi Idris wa ila Mbahyi Habib wa ila Mbahyi Gus Maksum wa ila Mbahyi Karim Lertoyo wa usulihim wa azwajihim wa furu'ihim wa talamidihim wa atba'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim. Allahumma tawassulan bihim wa tayammunan bihim wa tabarrukan bihim wa tafa'ulan bihim yassir lana wa li haula'il hadirin umur dunya wal akhirah. Infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan fi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal 'arifin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.